Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidas syukur, unzala fihi al-Qur'an, fihi lailatul qadri khairun syahri. Wa huwa syahru awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ngidkun minan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa nusalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah alil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa beraktivitas, beramal ibadah dalam bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang disebutkan awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmah, wa awsadu mahfirah, pertengahannya bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu ngidkun minan nar, dan akhir dari bulan tersebut kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Alhamdulillah wa syukrillah, bulan yang mulia tersebut saat ini kita sedang berada di dalamnya. Saat ini kita semua sedang beraktivitas, beramal ibadah untuk bersama-sama kita mengambil fadilah, keutamaan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga terlimpah pada beliau panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimah. Ada hal yang perlu bersama-sama kita tanamkan di dalam hati kita dalam bulan yang mulia ini. Yang pertama adalah sama-sama adalah kita tanamkan rasa syukur atas nikmat kita bisa beramal ibadah di dalam bulan yang mulia ini. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan untuk umurnya bisa sampai di dalam bulan Ramadan tahun ini. Tapi Allah subhanahu berkehendak lain. Umurnya tidak sampai pada bulan Ramadan di tahun. Bagi kita yang umurnya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa beraktivitas, beramal ibadah, untuk kita bisa panen pahala. Bulan Ramadan tahun ini marilah bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita mengambil barokah, fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslim. Bulan Ramadan yang agung ini bukan bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semuanya. Agar apa? Agar kita itu hidup di alam dunia itu betul-betul menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini kita bersama-sama berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk kita berjihad, untuk kita bertarung melawan nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Agar sekali lagi kita betul-betul menjadi Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena output nantinya dari ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Dalam rangka kita menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan proses untuk menuju manusia muttaqin ini kita lakukan salah satunya di dalam bulan Ramadan ini dengan apa? Dan kita mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu. Setiap hari, setiap waktu, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan amal perbuatan, ketika hal ini saling bertarung di dalam diri kita masing-masing. Ketika yang menang nafsu mutmainnah, nafsu yang baik,
itu nanti akan bersemayam di dalam qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Dari situ nanti akan muncul amal-amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, jika yang menang di dalam pertempuran di dalam diri kita masing-masing adalah nafsu amarah bisu, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam. Di tempat di dalam hati qalbun syadidun, qaswatul qalb, hati yang keras, hati yang atos. Yang muncul nanti adalah amal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dan ini akan selalu terjadi dalam diri kita. Lagi ibadah puasa akan menjadikan kita sebenarnya betul-betul menjadi Abdullah. Betul-betul nanti yang menang di dalam diri kita adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Betul-betul nanti yang ada di dalam hati kita adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang berisi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya mengibaratkan, nafsu itu ibarat hayawan, ibarat hewan itu kuda. Kuda jika tidak bisa dikendalikan, kita naik di atasnya, kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan membuat celaka penunggangnya. Tapi sebaliknya, jika kuda itu bisa kita kendalikan, maka akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Demikian juga dengan nafsu kita. Ini harus dikendalikan. Dan salah satu proses pengendaliannya adalah dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan pengendalian terhadap nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat, ya, nafsu lapar, dan semuanya. Nafsu-nafsu yang tidak baik harus kita kendalikan. Agar nanti ini juga yang muncul sekali lagi dari amal perbuatan kita adalah akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang harus bersama-sama kita lakukan. Kita di dalam bulan Ramadan ini syahrul tarbiyah. Kita ini sedang berjihad. Berjihad bahkan kita dikatakan oleh Rasul jihad yang besar. Pernah suatu ketika Rasul itu baru pulang dari perang Badar. Dia berkata kepada para sahabat, "Kita ini baru saja pulang dari jihadul asghar, jihad yang kecil, dan kita akan menuju jihad yang besar." Lalu para sahabat bertanya, "Kalau begitu apa yang dimaknai dengan jihad yang besar ya Rasulullah?" Muhammad SAW menjawab, "Jihadun nafs, jihad bertarung mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing agar sekali lagi outputnya kita betul-betul khairun nas, betul-betul kita menjadi manusia kun indallah khairun nas, adalah manusia yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia-manusia mungkin, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wassalamualaikum hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam bulan Ramadan ini, di syahrul tarbiyah ini, kita juga sedang dilatih di kawah canda di mukanya umat Islam untuk selalu kita itu zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbagai aktivitas kegiatan yang kita laksanakan itu adalah outputnya juga dalam rangka zikrullah, ibadah puasa, sedekah jariyah, qiyamul lail, dan semuanya merupakan dalam rangka kita itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala situasi dan kondisi, baik senang maupun susah, baik lapang maupun sakit, baik sehat maupun sakit. Di dalam segala situasi dan keadaan kita harus selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nanti akan menjadi sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Dengan zikrullah itu nanti akan memunculkan sikap ihsan di dalam diri kita. Ihsan merupakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Istilah jane Gusti Allah mboten sare. Allah melihat terhadap semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita. Baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah mboten sare. Jika sikap ihsan ini sudah muncul di dalam diri kita masing-masing, maka ini merupakan faktor nantinya yang akan menjadikan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa selalu diawasi. Allah itu selalu mengawasi terhadap semua amal ibadah. Ini yang harus juga kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini.
Di samping tadi kita berjihad melawan hawa nafsu, kita selalu zikrullah untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadangkala ketika kita itu mau beribadah, kita itu mau melakukan suatu amal kebaikan, amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala juga muncul sifat-sifat tarik ulur yang tadi saya terangkan ketika kita berjihad, ada rasa malas, ada rasa bebah, ada rasa abot alot untuk kita melaksanakan suatu amal ibadah. Dan ini juga harus kita antisipasi. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya tadi, kita kurang zikrullah, kita kurang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya untuk mengikis sifat-sifat tadi yang tidak baik, kita harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan, kita juga jangan sampai hubbud dunia. Ya, jangan sampai kita terlalu cinta berlebih-lebihan terhadap dunia. Yang harus kita lakukan di kehidupan alam yang fana ini, di alam dunia, kita harus zuhud terhadap dunia. Jangan sampai hubbud dunia, karena hubbud dunia roksu kulli khati'atin. Kita terhadap dunia itu pangkal segala kesalahan. Akan menjauhkan kita semuanya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti zuhud itu kita tidak boleh mempunyai harta. Bukan seperti itu. Zuhud itu terkait dengan hati kita, ta'alluq kita. Hati kita selalu ingatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi amanah harta, kita harus selalu ingat ada hak-hak Allah di dalam harta kita yang harus kita keluarkan. Dan itu harus kita tanamkan sikap zuhud. Nah, artinya kita harus menyadari semuanya itu amanah. Harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, semuanya merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita hubbud dunia. Karena sekali lagi ini akan menjauhkan kita semuanya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kadang-kala membuat kita itu malas untuk beribadah. Karena ini ada sifat-sifat benih-benih hubbud dunia di dalam hati kita. Lalu selanjutnya yang perlu kita sikapi bersama, ya, agar kita tidak malas kita beribadah. Ini sebagai evaluasi dalam kita melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan ini adalah kita ketika berbuat dosa, segeralah kita beristighfar, bertobat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kita berbuat dosa, walaupun dosanya itu dosa kecil, itu menimbulkan noda-noda hitam di dalam hati kita. Ketika noda-noda hitam itu tidak segera dibersihkan, akan semakin menumpuk, maka ini akan semakin menjauhkan nur ma'rifat, cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala dari hati kita. Ini yang membuat kita juga malas untuk melakukan amal ibadah. Dan ini harus dibersihkan. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Maghfirah, bulannya penuh maghfirah, ampunan. Kita manfaatkan malam-malam dari bulan Ramadan, malam-malam yang penuh barokah, waktu-waktu yang penuh barokah dengan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu. Karena setiap segala sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersihnya hati dari kotoran dosa, kotoran maksiat, dan bizikrillah. Dan kita selalu ingat pada Allah Subhanahu. Ini yang harus kita lakukan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimahullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam bulan Ramadan yang merupakan syahrul tadi ini, setelah tadi kita lihat mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing, lalu kita harus selalu berzikrullah, lalu kita juga harus evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Kenapa kadang-kala kita malas untuk ibadah? Marilah bersama-sama kita betul-betul hidup di alam dunia ini. Kita kerahkan semua kemampuan kita, ikhtiar kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hakikat Allah menciptakan kita semuanya di alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya dalam rangka untuk berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka kita untuk beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, semuanya, perdagangan kita, semuanya niatil limardotillah,
untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan sampai lupa kehidupan di alam dunia adalah hidup yang fana, hidup yang sementara. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Artinya apa? Kita pasti nantinya akan berpisah dengan orang-orang yang kita di alam dunia. Untuk itu marilah mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberi umur di dalam bulan Ramadan yang agung ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hal yang paling baik al iman dan takwa yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Nanti kita pasti akan mengalami maut mati. Afabil mauti wa'idun. Cukup maut sebagai nasihat paling baik untuk kita semuanya. Dan mengingat maut, kita akan bersegera mengumpulkan amal kita, bekal kita sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan kita tidak berakhir di alam dunia. Di alam dunia kita berpindah menuju alam barzah, alam kubur. Di alam barzah, alam kubur kita akan dibangkitkan fi yaumul hisab untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dari situ nanti kita menuju alam akhirat. Dalamnya ada surga dan ada perjalanan kehidupan kita masih sangat panjang, dibutuhkan bekal. Bekalnya adalah iman dan takwa. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita sedang dididik, digembleng agar kita itu betul-betul memiliki bekal yang baik. Karena apa? Output dari bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Agar kita betul-betul menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah output yang nantinya merupakan bekal terbaik yang nanti akan kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.